video hari ini tidak bermanfaat, tapi mudah-mudahan kalian tonton sampai selesai. Ya, oke. 2 balas depan dan 2 balas belakang. Pak, buat apa? Hahaha. Depan kok dikasih balas, cok matamu. Kita berdasarkan pengalaman sendiri ya. Gak ikut kon. Boleh aturannya, malah melebihi spek, melebihi minimum. Coba, weh, mau masuk YouTube ini itu loh, Rek, yang nyetel, Rek. Coba. Tapi kan belum dilas, Bang. Wih, itu udah las, tengok. Mana yang udah las? Putar juga. Putar juga yang udah las. Mana udah las? Weh, jos. Mana belum gitu? Cukina ini? Itu tak masalah. Yang Oh ya weh. kan Yang ini kakinya udah pas ya? Oh udah dilas itu ya bawah ya? Eh, Ya weh. Jempolnya mana jempolnya? Pek. Jempolnya. Nah ini loh Rek, sampai seperti ini loh. Ini pompanya yang mana Bang? Pompanya yang sini ya? iya, Pompa sini. Ini mesin. Atau dinamo elektromotor ya. Sampai seperti ini loh. Jadi flashpoint di bawah 60 itu antara pompa dengan penggerak pompa itu harus dipisah ya. Kamu kok malah ngisap minyak pakai pompa celup itu? Ya kebakar kapalmu. Ada kemarin Bang. Kebakaran Bang. Mindahkan minyak pakai pompa celup, Cuk. lihai itu lihai. Mantap itu. Makanya loh, ini loh dipisah ini ya. Oke ya, sip. Wah, itu Mas Dodi itu. Oh, Mas Dot. Wes. Udah. Alah, belum, Pak. Kau pegang ambil dengan nama Rabu lah, besok saya masih Iya. pada perlu. Woi, pakai sab 2 inci ya kalau dia. Iya, Kalau dia boleh. pakai sab 2 inci. Boleh. Boleh. Jangan Ya wes. anak. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weh, belangak Rek. Kangen aku sama belangak ini. Ketemu lagi teman-teman ya. Saya akan bicara sedikit di video kali ini. Ya, bicara-bicara tentang hal-hal komentar-komentar yang sok-sok kemarin itulah ya. Saya tunjukkan dulu ada belangak ini. Nggak, kamu itu pakai sepatu safety, ini pakai boot gini. Kamu habis masuk itu kah? Parit kah? Biasa Mas, habis ke Kubang nanti itu. Oh gitu ya. Nah ini Rek, sebelum dipasang kita blasting ya. Sebelum dipasang kita blasting tulang-tulang ini. Tuh. Heh, ini sap kok ditaruh sini untuk apa? Mau di blasting juga sapnya? Ya nggak? Sap mau di blasting juga? Ya karena ada permintaan di plastik, ada kerak tuh. Oh yang bopeng-bopeng itu ya? Setelah di blasting diapain? Oh gitu. Oke. Ya wis lah, karo urusane wong repair iku. Nah ini sekat-sekat untuk bangunan atas oil bars itu sedang di blasting. Oke, saya sudah sampai di lapangan dan ini di belakang saya ini masih terbuka ya. Nanti akan saya tunjukkan beberapa hal tentunya di sana. Cuma di sini saya mau berbicara mengenai kemarin sempat diskusi dengan teman-teman dari IG ya, yang dimana di video IG video singkat itu saya menyebutkan bahwa ada satu komponen yang penggunaannya itu tidak sesuai dengan pengalaman mereka. Ya memang sebenarnya tidak sesuai, contohnya stripping ya, saya bilang di depan untuk stripping. Sebenarnya kalau dihubung-hubungkan itu juga bisa berfungsi sebagai stripping ya. Bisa berfungsi sebagai stripping kalau dihubungkan. Tapi udah saya jelaskan bahwa si cas di situ itu berfungsi sebagai pendorong sisa minyak di manifold bagian atas itu. Itu sebenarnya kerja stripping. Jadi stripping pump ada sendiri di dalam. Seperti yang saya tunjukkan di depan tadi, ada satu buah pompa yang dipisah antara penggeraknya dengan pompanya. Nanti stripping juga sama, penggerak pompa stripping dengan pompa strippingnya itu dipisah. Nah, stripping itu dia ngisap sisa minyak di dalam tangki, kemudian dia transfer ke pipa untuk dibongkar situ. Kadang-kadang dia juga masih nyangkut di pipa itu, di pipa bongkar itu, pipa bongkar di atas itu. Nah, untuk mendorongnya kita juga perlu si cas itu. Ya kalau si cas itu saya katakan sebagai stripping, ya bukan 100% dia berfungsi sebagai stripping, tapi membantu pekerjaan stripping itu tadi ya bisa juga. Contohnya misalnya ada tukang cat. Saya sebagai desainer di sini, saya gambar kapal ini. Kemudian pada satu ketika orang cat itu perlu saya bantu sedikit. Misalnya hanya ngaduk catnya gitu ya. Saya bisa disebut sebagai tukang cat juga. Karena itu saya berpengaruh. Sama dengan itu tadi. Ya cuma secara khusus tugasnya itu masing-masing. Contohnya itu si cas itu untuk mendorong sisa minyak, bukan untuk stripping, itu bener. Cuma ya itu tadi seperti yang saya bilang tadi, dia bisa dikatakan sebagai stripping tapi sebagai pembantu. Tapi itu udah clear. Maksud saya di sini
saya mau menyampaikan satu hal. Jadi video-video yang saya buat itu ini rekaman jam 4 sore. Mungkin nanti jam 7 jam 8 video ini udah tayang. Tidak seperti teman-teman YouTuber yang lainnya yang mungkin pakai diedit ditambahin efek ini itu, tambahin musik, yang salah omong dia hapus kemudian, atau mungkin enggak jadi dia upload karena ada salah omong. Saya enggak. Saya apa adanya, Rek, ya. Kalau saya nyebut itu bullwalk yang sebenarnya stay, ya. Kalian ya boleh komplain, boleh, Pak, itu stay. Itu bullwalk atau itu stay bukan bullwalk, Pak. Boleh kasih tahu seperti itu. Dan sebagai contoh misalnya kemarin ada penyebutan itu apa namanya, interkostal, ya, interkostal. Ada satu video saya yang saya nyebutnya ini carling. Saya nyebutnya ini carling. Ya, ini nih, besi ini, carling. Tapi menurut pengalaman teman-teman saya ini adalah interkostal, ya. Mereka juga nyalakan saya, Pak, itu namanya interkostal bukan carling. Ya enggak masalah, itu beda penyebutan, tapi jangan mentertawakan. Hahaha, itu dibilang carling, itu kan interkostal gitu. Jangan seperti itu, Rek. Itu namanya tidak saling belajar. Saya membuat video di sini untuk kita saling belajar dan saling memberikan sedikit pengetahuan, ya. Mungkin saya juga ada bilang kemarin di video saya, teman-teman saya baik junior maupun senior saya itu ahli di bidang kapal ini. Tapi kamu ada channel YouTube lain yang seperti saya yang memberikan pengetahuan ke kalian, meskipun dari 5 menit ya 10 menit video saya ada 1 menit yang bermanfaat buat kamu. Itu kan berguna juga daripada mereka yang tahu segalanya, tahu semuanya tapi tidak mau memberikan sedikit informasi, sedikit pengetahuan ke kalian. Ya mungkin mereka bukan pelit ya, tapi mereka lebih mungkin mereka mengajari orang-orang di sekitarnya. Kalau saya tidak, saya semuanya saya kasih tahu gitu, supaya ya saya mengingat dulu waktu saya kuliah, buku perkapalan itu paling susah dicari di Gramedia, ya, tidak ada. Sehingga mudah-mudahan dengan yang saya berikan ini, meskipun cuma 1%, 2% yang kalian terima, kalian sebagai masukan, it's okay, enggak masalah, itu tujuan saya tercapai, ya. Tapi coba kamu lihat, ada enggak channel YouTube selain saya yang membahas video tentang kapal secara detail, nunjukkan konstruksinya, paling nunjukkan video dan dikasih musik-musik gitu, ya. Ya ada beberapa yang teman-teman pelaut yang bikin video yang cukup bagus, seperti contohnya Bang Avioris, itu videonya bagus sekali dan saya juga banyak belajar sama beliau gitu, Rek, ya. Nah, saya udah di atas main deck, ya. Terus yang kedua, saya buat video baik di YouTube maupun di TikTok, saya tidak mengharapkan imbalan. Kamu tahu, saya belanja kamera, ya, itu dari mulai drone, kemudian mikrofon wireless, kemudian kamera pocket ini ada 2, seri 1 dan seri 2. Kemudian HP yang saya pakai ini, yang saya kalau misalnya enggak ada niat untuk bikin video dengan kualitas yang lebih bagus, cukup saya pakai Samsung harga 2 juta, 3 juta saja. Tapi karena saya memikirkan supaya video yang saya tampilkan itu bagus, saya belilah HP yang cukup bagus ini. Dan perlu kalian tahu, ya, supaya kalian tidak mengira saya membuat konten ini supaya dapat penghasilan. Ya, ada penghasilan sedikit itu buat tambahan lah, ya, tapi tidak sebanding dengan apa yang saya keluarkan. Saya belanja peralatan tadi itu sudah hampir 100 juta, ya. Dan kalian harus tahu, dari mulai saya buat channel YouTube sampai sekarang, saya baru mencairkan itu 12 juta. Banding enggak? 100 juta banding 12 juta itu. Ya, jadi tidak ada, Rek, tidak ada. Saya bikin konten tidak ingin mencari keuntungan. Saya murni, buktinya kalian nonton aja setengah-setengah gitu, ya. Saya murni ingin memberikan pengetahuan tentang kapal ini. Meskipun apa yang saya omongkan 100% yang keluar dari mulut saya ini, kadang-kadang yang masuk ke otak kalian atau yang berguna buat kalian hanya 1%, it's okay, tidak ada masalah, Rek, ya. Seperti itu. Nah, ini bulwark ini, Bang Pandi ini lagi masang bulwark. Wih, Metallica. Ya, ini bulwark, kemudian ada stay, lalu ada carling, ya. Ada carling di setiap bulwark, dan carlingnya ini perlu kalian tahu, ini dibuat miring, Mas, ya. Kalau dulu Wak Haji itu dimiringkan, Mas. Dimiringkan sedikit supaya tidak ngantung air. Iya, ini tidak sama miringkan, ya. Miring sedikit ya, Hah? miring sedikit ya. Miring yang banyak, Mas. Kalau Wak Haji, nah kayak depan itu loh, Mas.
depan itu loh. Ini kok jadi ujung siku nih. Yang itu lebih siku lereng. oh gitu. Harusnya dia miring. Kalau ini masih miring, Mas. Ini masih miring, bagus ini. Ini loh udah mulai lurus ini. Oh iya. Iya. Ya wis enggak apa-apa lah, udah terpasang kok. Ini itunya. Lagi pula nanti kapalnya kan dongak gini ya. Ya wis. Aman. Sip. Ya wis, puk. Ini Mas Joni nih, Joni Iskandar. Ya Mas ya. Itu loh Rek, kamu itu ya. Ini namanya stay. Ini Pak siapa jenenge? Siapa namanya ini? Lupa saya. Mahmud. Tuh ngawur ya. Mas Mus. Ya, itu Rek. Ya. Jadi ini tujuannya miring apa? Supaya dia kalau misalnya ada air tidak orang sini bilang tidak ngantung gitu. Saya kalau ngantung kenapa Pak? Korosi Rek. Makanya dibuat miring. Ya, seperti itu. Oke, dan ini manifold untuk balas. Jadi kapal ini dilengkapi dengan 2 balas depan dan 2 balas belakang. Pak, buat apa? Hahaha. Depan kok dikasih balas, cok matamu. Kita berdasarkan pengalaman sendiri ya. Gak ikut kon. Boleh aturannya, malah melebihi spek, melebihi minimum. Ya cuma resikonya generator kita jadi gede gitu aja. Dan itu tidak masalah. Karena kapal kita operasikan sendiri, kita pakai sendiri. Gitu Rek ya. Nah ini stay. Kemudian di stay-nya railing ini dia ada pipa untuk pemadam. Semua kapal-kapal kami kita lengkapi dengan pemadam. Lalu ini pipa isi atau filling pipe ya ke masing-masing kompartemen. Kemudian ini manifold bongkar dan manifold isi. Lalu yang ketiga teman-teman, kalau misalnya kamu anggap video-video yang saya sampaikan kayak orang jualan rokok, terima kasih. Dan kalau kamu lebih mengerti tentang kapal, lebih tahu tentang kapal, mbok ya dikasih tahu. Jangan seperti teman saya. Saya masih berteman dengan dia dan tiap hari saya selalu sampaikan, Bang, coba anak buahnya diajari, ya, anak buahnya diajari. Supaya apa? Nanti ketika kamu sudah tua, memang, tapi sekarang dia udah tua sih, udah terlambat sebenarnya. Kalau enggak ada yang terlambat sebenarnya. Masih bisa diajari itu teman-teman yang di kerja di, nah ini nih salah satu contohnya ini. Bang Joni nih. Nggak diajari, sampai sekarang helper dia. Sebenarnya kalau dia mau, bukan mau ya, ya kemauan belajar juga ada, tapi yang ngajari juga harus mau ngajari Rek. Jangan sampai, kemarin ada yang komen, Pak ya tergantung inisiatif dari helpernya, dia mau belajar atau enggak. Dia mau belajar. Nah, mau belajarnya itu kalau tidak ada imbal balik dari yang ngajari, ya enggak bisa Rek. Ya, buktinya sekarang dia enggak bisa. Buktinya sekarang ada satu orang di mana ya dia ya? Kayaknya lagi ada pekerjaan di tempat lain. Itu saya ajari lofting, wah cepet, nggak sampai sebulan dia udah bisa. Saya kasih gambar, saya suruh bikin tulang-tulangnya, bikin potongan-potongannya, bisa. Dia ada inisiatif, ada semangat untuk belajar, tapi tidak ada yang ngajari. Ya itu. Nah, yang berhubungan dengan ini, orang itu macam-macam, ya, orang itu macam-macam. Ada yang mau ngajari dan ada yang tidak mau ngajari. Ya, seperti contohnya yang komen di video saya kemarin. Mungkin beliau pinter, ngerti sekali tentang kapal ya. Tapi termasuk kategori yang tidak mau ngajari orang, hanya komen. Seperti orang itu, persis. Ya, persis. Dia tidak mau ngajari orang, tapi kalau ada orang salah kerja, dia komentari, wah, semacam-macam, tapi tetap kawan saya dia. Dan itu selalu, kalimat saya ini saya tidak bicara di belakang dia loh ya. Kapan-kapan saya akan coba tunjukkan video, saya akan omelin dia. Karena itu juga saya kasihan sama dia. Karena apa? Harusnya di usia tua ini tidak perlu dia ngangkat-ngangkat pipa, masang nyetel pipa, enggak, cukup ngawasi aja kalau dia mau ngajari orang. Ya cuma ya itu tadi, karena beliau tidak mau ngajari orang sehingga sampai tua dia ngerjakan sendiri. Helpernya tetap jadi helper gitu. Itu demi kebaikan dia sebenarnya. Nah, ini saya tidak ngomong di belakangnya, bahkan video ini bisa dia tonton kok. Dan saya sebut dia dan anak buahnya ini tadi udah jelas dianya itu siapa gitu ya. Saya itu demi kebaikan semuanya, demi kebaikan semuanya. Saya enggak suka bicara di belakangnya kemudian jelek-jelekkan. Enggak. Apa yang saya omongkan di sini itu pernah saya omongkan ke beliau. Bahkan ketika dulu saya masalah pipa udara ini, pernah masalah pipa udara ini. Jadi di tangki ini saya kasih 1 buah pipa udara, tapi menurut pengalaman beliau itu harus dikasih 2. Enggak ada gunanya. Saya sampaikan ke
beliau bahwa oh bang ini loh aturannya pipa udara itu gini minimal ukurannya sekian dan tidak perlu 2. Kalau 2 itu ya bukan tidak ada gunanya ya, terlalu boros seperti itu Rek ya. Jadi kalau kamu merasa pinter sekali di dunia kerjamu, mbok ya sampaikan ke adik-adikmu, bukan hanya orang di lingkungan pekerjamu, bukan hanya lingkunganmu bekerja, sampaikan di luar sehingga ilmumu lebih banyak bermanfaat meskipun hanya sedikit. Ya, seperti itu. Ya sedikit tapi kalau banyak, bayangkan gini, kamu memberikan ilmu 100 tapi di lingkungan kerjamu hanya ada 10 orang. Maka di situ menjadi 1000. Tapi bayangkan kalau kamu bagi 1, kemudian kamu bagikan ke khalayak umum yang nonton ratusan ribu. Ya, itu akan beda, Rek. Sedikit 1 misalnya. Apalagi kalau 100 dia terima 100. Ya, meskipun saya anggap itu tadi video-video saya yang saya ucapkan dalam waktu 10 menit, yang saya omongkan dalam waktu 10 menit itu yang bermanfaat bagi kalian cuma 5 detik, 10 detik bermanfaat bagi kalian, udah sangat bersyukur. Dan kalau ada kekurangan ya itu tadi, sampaikan kekurangannya, jangan diketawakan. Ya, itu mentertawakan namanya itu, Rek. Saya tahu kamu pintar. Oke? Ya wes, kita ke belakang lagi. Jadi ini maaf ya, ini belum sebenarnya sudah ada yang dikasih pengaman sih. Itu terus terang tidak ditutup karena dia untuk akses keluar masuk welder, ada welder di dalamnya. Kalau ada blower itu berarti ada welder. Ya. Kemudian ini juga ya akses. Nah itu masih itu. Ya ini manifold. Sudah sering saya tunjukkan ini manifold untuk apa. Kamu tonton videonya di video yang lainnya. Oke. Nah ini loh orangnya ini. Ini orangnya cerdas ini. Saya ajari suruh bikin lofting potongan-potongan apa itu cepet ya. Cuma karena tidak diberi kesempatan aja. Loh kan, saya ngomong di depan orangnya kan, ndak saya tutup-tutupin, ndak saya bicara di belakang dia. Itu ya, kenyataannya seperti itu Mas yo. Nah kan. Ya, itu cukup kita berdua aja yang tahu ya, sama kalian ya. Sekarang kalian jadi tahu semuanya ya. Tidak ada yang saya tutup-tutupi. Dan kalau saya memberikan masukan ke orang juga, saya langsung ngomong ke orangnya. Saya tidak suka ngerasani orang. Oh si Anu itu gini. Itu bukan tipe saya, Rek. Ya, oke. Video hari ini tidak bermanfaat, tapi mudah-mudahan kalian tonton sampai selesai. Ya, oke itu saja ngomel-ngomel video kali ini. Mungkin nanti di video berikutnya akan saya tunjukkan. Mudah-mudahan itu sudah terpasang nanti. Ya, di sana ada sekat untuk deck house ini. Dan saya akan tunjukkan ruangan-ruangan di deck house-nya, kemudian akses-akses masuknya nanti. Sebenarnya sudah pernah tapi enggak apa-apa untuk bikin konten daripada enggak ada kegiatan bikin konten sama sekali. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.